konsep yang berikutnya adalah inheritance atau biasa disebut pewarisan, ya. Jadi pewarisan itu merupakan konsep dalam OOP yang memungkinkan untuk membuat suatu kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada, sehingga mewarisi semua objek, metode, dan variabelnya. Itu yang disebut sebagai konsep inheritance. Dan juga tidak perlu menuliskan kode dari awal, ya, karena dia ada turunannya gitu ya. Dan semua metode dan variabel instan yang terdapat pada kelas dasar diturunkan ke kelas turunan. Jadi kelas turunan dapat menambahkan metode baru atau variabel instan yang baru tersendiri. Nah, contohnya begini. Untuk inheritance atau pewarisan ini adalah diibaratkan sebagai ayah dan anak. Ya. Ayah itu punya sifat, ya, yang nantinya akan diwarisi oleh anak-anaknya juga, ayah ibu ya, orang tua lah. Orang tua akan sifat kalian itu ada mewarisi dari antara ayah dan ibu tadi. Nah, konsepnya seperti itu. Dan di sini diberikan informasi bahwa kelas turunan itu bisa menambahkan metode baru. Sederhananya gini, anggapanlah orang tua kalian ya baik, jujur gitu ya. Kalian akan akhirnya mewarisi baik dan jujur kan ya. Tapi karena kalian ini di lingkungan yang tidak baik, akhirnya kalian membuat ini metode baru atau sifat baru. Dari mana? Dari lingkungan luar. Iya kan ya? Nah, konsep inilah yang kita bawa juga di dalam PBO. Itu sederhananya seperti itu. Ya. Pewarisan seperti itu. Jadi orang tua baik, tapi karena harusnya kan kalian juga baik ya turunannya. Tapi karena lingkungan, karena ada sesuatu, akhirnya ada penambahan sifat baru nih. Itu yang kalian sendiri yang tanamkan. Nah, ini yang disebut sebagai inheritance atau pewarisan. Contohnya seperti ini. Ayah ibu, ya kan? XZ, XY diturun ke sini nih. Tapi tadi ada metode tambahan. Ya, dari luar. Makanya ada terbentuk metode W. Nah, dengan sendirinya kelas B mewarisi semua metode yang ada di sini, kelas A, yang tidak bersifat privat. Kemarin kita bahas tentang 3 level ya. Privat, protect, dan public. Ya kan ya? Nah, jadi inilah yang mendasari terbentuknya konsep inheritance itu, ya. Dan juga nanti ada penambahan dari luar. Itu biasanya penambahannya namanya extend. Extend itu digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kelas merupakan turunan dari kelas itu. Ya. Jadi kalau contoh ayah dan ibu mewarisi ke kalian, nah kalian harus memakai supaya diwariskan turunannya, berarti harus pakai extend. Ya. Jadi supaya semua yang ada di ayah ibu ada di kalian juga. Gitu ya. Nah. Oke, sekarang kita buat ya. Ini contoh pewarisannya seperti ini. Ya. Jadi nanti kita buat kelas induk dan kelas anak. Ya. Lalu nanti habis itu kita akan menentukan juga akses protect-nya, ya. Akses protect-nya ini entah itu privat ataupun protect. Ya. Berdasarkan
mengatur berdasarkan suatu variabel atau metode yang terdapat pada sebuah kelas. Ya, seperti itu ya. Oke, kita coba ya, kita buat ya. Kita langsung buat project baru. Yang pertama di sini kita buat aja namanya itu kelas turunan. Seperti ini. Lalu finish. Nah, nantinya disinilah ada kelas turunan. Namun sebelum nanti kita bikin kelas turunan, kita ngambil sifatnya atau nilainya dari kelas induk. Nah, jadi kalau seperti ini berarti kita buat dulu extendnya. Jadi untuk kelas turunan yang mewarisi kelas induk, kita menerapkan namanya keyword extend. Jadi extend, kemudian kelas induk. Nah, seperti ini. Ini versi yang otomatis. Jadi pas kita klik yang tanda ini, tanda ada error ini dia membuat create kelas induk package kelas turunan source package. Jadi di dalam source package-nya itu ada kelas induk juga. Ya, ini yang konsep yang kemarin kita bahas ya. Oke, kita klik aja. Nah, inilah kelas induk. Nah, di kelas induk ini kan nanti kelas turunan ini akan mewarisi nilai-nilai yang ada di kelas induk. Makanya kita buat kelasnya dulu, kelas induk dengan nilainya. Kita membuat nilainya. Jadi kita ketik privat integer a sama dengan 5. Ini nilainya ya. Kemudian protected integer b sama dengan 7. Ya kan? Kemudian setelah kita sudah membuat nilainya ya, kita menampilkan. Kita panggil nilainya atau kita nampilin nilainya dengan cara kita ketik public void info, kemudian sistem println ini dipanggil get class, get name, kemudian sistem out println nilai a sama dengan plus a, gitu ya. Lalu manggil lagi untuk nilai b. Kita tambahkan lagi plus b. Nah, jadi nantinya kelas induk ini, kelas turunan akan mewarisi nilai dari kelas induk. Ya, seperti itu. Sekarang kita ke kelas turunan. Kelas turunan kita tinggal menambahkan seperti ini. Kelas induk ink sama dengan new kelas induk kemudian ink dot info. Nah, kita lihat dulu ya, kita jalankan. Maka
nilai kelas turunan itu langsung ada di kelas induk, langsung ada di kelas turunan nilainya. Karena kita panggil kelas induk yang ini ke kelas turunan, maka nanti kelas turunannya tinggal memanggil kelas induk saja. Karena ada extend juga seperti itu. Kemudian kita juga bisa nambah nilai tambah yang lain, ya. Dengan cara kita bisa buat seperti ini. Privat kelas C sama dengan 9 nilainya saja ya. Kemudian kita manggil untuk nilai C-nya atau kita tampilkan jadi public void info 2. Kan info tadi, info 1 sudah ya. Sorry. Nah, kita manggil privat integer dulu. Integer. Nah, kemudian kita panggil sistem. Nah, kita bikin juga seperti ini nih, dipanggil ya kan, dari mana? Dari kelas get class, kemudian get name. Bisa seperti ini atau bisa tambah dis juga seperti ini. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian kita akan manggil sistem printout. Kemudian ini kelas A sama dengan ya plus A. Kemudian kita copy aja supaya cepat. Kelas B, kemudian kelas C, B dan C, ya kan? Nah, di sini kenapa error nilai A-nya? Karena memang nilai A-nya ini kan ada di sini nih. Ya, ini pakai privat. Ya. Jadi kalau seandainya ini kan juga privat. Jadi kalau seandainya kita tidak mau pakai, berarti kita ini aja. Seperti ini. Supaya dia nilainya A, B, C-nya keluar. Ya, ini A, B. Nah, kita jalankan. Nah, A, B. Jadi nilai A-nya ini bisa jalan, ya kan? Karena yang induk ini kan ini tadi pakai privat ya, ini nggak usah pakai privat supaya di turunannya juga nggak ada tadi, sesuai dengan teori tadi. Kalau turunannya itu jangan ada pakai kelas privat. Nah, jadi seperti ini. Ini kelas A sudah tampil, B sudah tampil kan ya. Nah, C-nya belum tampil. Gimana caranya supaya C bisa tampil? Yaitu kita tambahkan di sini kelas turunan ink juga i atau trn gitu ya, sama dengan new kelas turunan ya. Baru kita panggil trn atau turunan dot info 2. Nah, supaya nilai dari turunan ini, karena dia ada di kelas turunan, maka nanti nilai dari nilai C ini akan keluar. Jadi kita jalankan ya seperti ini. Jadi yang di atas kita panggil untuk kelas induk A, B, sedangkan kelas turunannya
A, B, C. Seperti itu. Kita coba bentuk lain, ya. Kita coba bikin bentuk lain lagi ya. Di sini kita mencoba buat bentuk lain, tapi di sini ada kita menggunakan 3 kelas sekaligus, ya. Itu kita namain aja inheritance, ya, inheritance lain, anggaplah begitu. Inheritance lain maksudnya bentukan lain ya. Nah, inheritance lain, ya. Seperti itu. Kemudian nanti di dalam kita bisa masukin juga, mau kita ganti kelasnya, kelas berbeda juga nggak jadi masalah yang ini. Ya. Mau pakai untuk langsung bentukan lain dari inkonstruktor yang itu ya kemarin ya, ataukah kita pakai yang ini aja dulu boleh. Kita coba ini aja dulu lah ya. Jadi kita buat sebuah project baru namanya inheritance lain. Lalu kita finish ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan kelas tambahan ya. Construct dari yang otomatis atau yang manual. Ya. Nah, ini kita coba bikin dulu yang otomatis ya. Otomatis. Jadi kan ini baru satu ya. Nah, caranya sama juga. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Untuk yang di void main-nya, kita ketiknya ini. Kita bikin inheritance dua, contoh ya, 2, kemudian I2 contoh saja ya, sama dengan new inheritance 2 kan gitu ya. Kita mau bikin kelas tambahan, kelas tambahan otomatis ya, seperti ini biasa ya, manual ya. Nanti yang inheritance 1 kan ada 3 kelas tadi saya bilangnya. Nanti inheritance lain, inheritance yang kedua ini menggunakan yang otomatis. Nanti yang kita bikin yang ketiga itu pakai yang manual. Oke. Nah, ini kita pakai yang otomatis. Otomatis kita panggil aja. Nah, inheritance 2 kan ya. Jadi otomatis dia. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Kemudian kita menentukan nilai apa yang akan kita masukkan di sini. Ya. Ini kita pasti 1 I2 ya kan ya. Untuk kita menentukan nilai mana yang mau nanti kita terapkan dulu. Tapi sebelumnya kita bikin dulu untuk yang inheritance 2 dan inheritance 1 ya. Nah. Inheritance 2 ini kan mana tadi? Inheritance 2. Nah, kita bisa bikin bentuk lain seperti ini. Inheritance 2 lalu baru pakai extend ya. Inheritance 1.
Nah, inheritance 1 ini kan sebenarnya belum ada nih. Kita harus bikin secara manual juga. Otomatis juga. Nah, kita bikin aja di sini. Ya. Jadi ada 3 kelas, tapi nanti dipanggilnya itu di inheritance, metodenya di inheritance line. Jadi ada 3 kelas ya. Yang tadi itu kan 2 kelas saja, induk dan anak. Ini dia langsung bikin tiga-tiganya. Nah, kita bikin extend inheritance 1 secara manual. Nah, secara manual kita bikin seperti ini kan ya. Ya. Lalu tulis inheritance 1 kan ya. Finish. Nah, otomatis nanti yang 2 ini dia nggak error lagi. Ya kan ya? Jadi nanti ada bikin yang lain, inheritance lain, inheritance 2 dan inheritance 1. Ya. Oke. Baru kita masukin masing-masing tuh. Untuk inheritance 1 kita bikin seperti ini. Inheritance 1 kita rencananya dalam bentuk layan ini kita mau membuat nama dan NIM kita, ya. Jadi kita buat seperti ini. Karena ini inheritance, maka biasanya kita menggunakan protectnya privat ya. Jadi kita bikin gini. Privat string nama NIM privat string nama. Nah, ini kita mau menampilkan nilai NIM dan nilai nama. Ya. Kemudian kita buat public void-nya. Public void. Sudah sampai sini belum? Kalian sudah sampai mana? Inheritance 2 bikin yang otomatis, inheritance 1 bikin yang manual. Ya. Ntar kita lihat di sini dulu. Nah, inheritance 2 kalian tulis aja yang manual tadi otomatis seperti ini. Lalu nanti kalian tinggal extend lalu inheritance 1. Ya. Atau dari coba ini dulu, kalian bikin dulu inheritance 2, lalu nanti kan di sini ada new intent ya. New intent. Nah, nanti otomatis dia pilih yang klik kanan source package. Otomatis nanti akan nambah di sini. Ya kan? Setelah nambah di sini, kalian bisa pakai klik kanan juga, klik di errornya ini, lalu kalian cari yang create source juga untuk intent 1. Tapi karena intent 1 tadi kita buat secara manual, maka kalian bikin langsung dari package-nya. Klik kanan, new Java class, lalu inheritance 1. Ya. Ini. Sampai sini sudah? Sudah ya? Cara buatnya gitu ya. Jadi kita bikin inheritance coba, lalu inheritance 2 itu kalian tulis aja di coba ini inheritance 2 I2 sama dengan inheritance 2. Otomatis nanti kan dia akan bikin source packet baru ya. Klik kanan aja. Klik aja di errornya itu langsung untuk source package-nya. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Habis itu yang kedua, kalian cuma nambah ini aja inheritance 1. Ya. Extend-nya. Atau kalian pilih yang manual tadi. Oke, sekarang kita lanjut dulu sini. Ya. Public void set name. Ya. Kita panggil variabel ya. Variabel name gitu ya. Nah, baru nanti name
sama dengan variabel nim. Gitu. Ya. Lalu berikutnya kita bikin public void lagi, tapi untuk nama. Public void set nama string, panggil variabel parameter ya, nama kurung kurawal, baru panggil nama sama dengan nim. Nama. Ya. Itu ya. Kemudian kita bikin juga supaya pengembalian nilainya seperti ini. Public string get name seperti itu. Lalu return untuk pengembalian nilai name titik koma. Jadi kita ngambil data, kita kembalikan data lagi. Sama juga public string get nama, baru return nama titik koma. Ya. Selanjutnya baru kita bikin untuk menampilkan atau menjalankannya. Jadi kita pakai public void cetak aja, cetak ya. Kemudian baru sistem println seperti biasa kalau mau nampilkan menampilkan itu nama titik 2, kemudian ini get nama. Get nama. Get name ya, sorry. Get name. Oke, lalu ini kita copy aja lah supaya ini bisa. Copy saja. Tapi nanti gantinya di sini nama. Ini name dulu, ini name, ini nama. Oke, untuk inheritance 1 seperti ini. Ya. Untuk inheritance 1 seperti ini. Sudah? 5 menit lagi ya. Untuk yang bentuk yang pertama itu hanya name dan nama. Nah, untuk yang inheritance 2 nanti kalian bisa pakai name, nama, IPK kalian. Ya. Ini sudah belum? Ini saya habiskan dulu, nanti habis itu baru nanti kita balik untuk kalian bisa lihat ya. Habis itu inheritance 2. Nah, di inheritance 2 kita bikin seperti ini juga. Kita bikin untuk gini aja. Public void ya. Set IPK. Ya, tapi kita harus bikin di sini
tipenya privat atau integer aja. Integer integer IPK aja. Sorry. Jangan integer ya, tapi kita bikin ini ya. Privat IPK. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti habis itu baru kita tambah string di sini. String, mari string IPK. Nah, habis itu IPK sama dengan V IPK titik koma. Variabel IPK ya. Oke, set IPK. Oh, atau kita sesuaikan aja dengan yang di sini aja nih. Nah, ini aja nih. Ya. Public void set name sama juga ya. Public void set name string vname baru namanya itu aja deh. Nah, ini public void set IPK string IPK. Lalu habis itu mana tadi? Name privat tadi ya, name baru ini oke. IPK sama dengan V IPK. Ini errornya kenapa ya? Oh, variabel IPK-nya tidak ada. Oke, kita lanjut aja dulu. Kita bikin ini dulu. Kita bikin cetak lagi gini. Public void display kemudian sistem println name kemudian plus get name kemudian copy lagi, kita lanjut dulu nama di situ IPK. Nah, tapi variabelnya ini ya, oh nih out dulu. Out IPK-nya privat ini seperti ini, privat string nama name public void privat string IPK kemudian string IPK kemudian IPK nya sama dengan ini sama nggak ya?
Venim. Variabel ya, variabel IPK-nya yang nggak ada ya. Oke. Gini aja dulu. String IPK kemudian IPK juga ini di variabel. Oke. Get IPK. Ini get harusnya dia get ya. Get name-nya ada di sini. Oh ya. Harusnya dia panggil yang ini. Berarti gini. Di sini public void get IPK sama seperti ini aja ya. IPK baru return ke sini. Return buka kurung IPK. Supaya sama name, return nama sudah supaya sama ya, string get nama, return nama. Oke. Public void get IPK. Oh, public string bukan void. Public string. Get IPK baru get ini error kenapa nih? Titik koma ya. Get IPK error. Bentar ya. Get control. Oke, titik koma. Oke. Setelah sudah ini errornya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sini, nanti errornya kita perbaiki. I2 dot set name. Jam 11 ya kita nih ya. Sebentar ya.
I2 set nama itu oke. Kemudian I2, kemudian set IPK, IPK-nya anggapanlah kemudian I2 display. Oke. Nah, tinggal kita cari yang ini. Yang penting sudah jalan ini dulu. Tinggal kita cari yang IPK. Sistem out print ln IPK. Ini errornya apa ini ya? Kita coba baca ya. Coba kita panggil ulang. Oke, kita rubah lagi. IPK plus get IPK. Nah, ini dia. Ini dimatikan. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Nah, tapi IPK-nya 0 ya. Kita cek IPK-nya itu harusnya ini ya, IPK-nya ini ya. Ini oh string, string sama dengan oh ini nggak usah, kita panggil dulu yang ini ya. Ini kita copy aja, pindahin di sini dulu. Nah, kemudian set IPK, kemudian IPK variabel IPK. Nah, oke. Nah, baru jalan. Seperti itu ya. Jadi di sini mau dijelaskan bahwa ada 3 kelas di sini, kelas A, kelas inheritance 1, kelas inheritance 2 dan kelas inheritance lainnya. Dimana untuk yang ini yang disebut sebagai metode, lalu yang ini disebut sebagai inheritance 2 untuk menampilkan IPK-nya. Yang di sini dia menampilkan NIM dan nama saja. Jadi kalian bisa bikin tadi ya, induk dan anak ya, ataukah dalam 2 kelas saja, ataukah 3 kelas sekaligus ya, seperti ini. Jadi silakan kalian boleh mengikuti cara ini untuk bikin inheritance-nya. Jadi ada inheritance keturunan ya, anak dan induk, ataukah langsung pakai yang 3 kelas sekaligus. 2 kelas boleh, 3 kelas boleh. Oke ya. Nanti kalau ini silakan difoto lalu nanti ikut di rumah ya.